Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada maghrib ini kembali kita dapat meluangkan waktu menjelang Isya untuk membaca kitab hadis Jawahirul Bukhari sampai kita pada hadis yang ke 343 halaman 139. Sebelumnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Kitabul Istiqrat. Bab akhzi amwalin nas yuridu ada'aha au itlafaha. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya di bab kitab Al-Istiqrat, hadis yang ke 2387. Nah, di jilid 5 kalau Fathul Bari, ya hadisnya hadis yang ke 2387. Nasnya pada Sahih Bukhari, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Haddasana Abdul Aziz bin Abdullah al-Waisi, Haddasana Sulaiman bin Bilal an Surin ibn Zaidin an Abil Lais an Abil Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi wa anhu di situ itu sama dengan yang hadis ke 341, yaitu dari Abi Hurairah. Wa anhu maksudnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu aidan, dan juga darinya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, siapa yang mengambil harta manusia, dia berkehendak untuk membayarnya atau menunaikannya, maka Allah akan menunaikannya daripadanya. Allah akan membayarkannya daripadanya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, tapi dan siapa yang mengambil, artinya mengambil harta manusia, yuridu itlafaha, dia berkehendak untuk menghabiskannya, maka Allah pun akan menghabiskannya, yaitu hartanya. Nah, apa yang dimaksud itu dengan kalimat atau dari sabda Rasulullah SAW ini? Kemudian hadis yang berikutnya tentang luqatah. Ya, hadis
yaitu dari Zaid bin Ibn Khalid. Itu di hadis yang ke ya di nomornya tidak ingat, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qol, itu di bab Luqatah juga, di jilid 5 juga, yaitu dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil luqatah faqala, maka di beliau ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya tentang luqatah. Luqatah itu barang yang ditemukan, ya, barang yang ditemukan, tak tahu pemiliknya siapa. Faqala ya'rif ifasaha wa wika'aha summa arifha sanatan fa in jaa sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Maka kenalilah ifasaha. Ifasaha itu kalau biasanya barang itu misalnya tas, kalau dulu itu ada apa namanya itu wadah dari kain yang ada talinya, itu apa namanya? Nah, ya, buntil, ya, talinya itu. Wawika kalau binatang ternak, ya, itu tali pengikatnya, wika, tali pengikatnya. Summa arifha sanatan, kemudian umumkan, ya, selama 1 tahun. Nah, jadi batasnya setahun. Fa in jaa sahibuha, maka jika datang pemiliknya, ya kasihkan, serahkan. Wa illa fasya'nuka biha, maka jika tidak dia datang, maka ambillah, ya, sesuai dengan, ya. Nah, kita kembali kepada hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama, al-istiqrat. Al-istiqrat itu secara harfiah itu meminta hutang. Artinya kita meminta seseorang untuk memberikan kepada sejumlah uang untuk menjadi hutang. Yang memberi itu adalah memberi piutang. Yang meminta ini adalah orang yang berhutang. Ya. Jadi istiqrat ini berkaitan dengan itu. Tapi hadisnya itu lebih umum, yaitu bab mengambil harta manusia, ya, mengambil harta manusia itu bisa jadi dengan jalan berhutang, bisa jadi dengan jalan titipan, artinya orang menitip sejumlah barang atau uang kepada kita. Ya, pokoknya mengambil dari orang lain dengan sah lah, bukan dengan mencuri, ya, atau dengan tidak sah, ya, karena dilarang itu.
mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah itu tidak boleh. Itu dengan cara yang batil itu dilarang. Kalau hutang piutang itu boleh, pinjam meminjam boleh, titip menitip boleh, ya. Ya, istiqrat ini adalah memberi seseorang memberi piutang dari orang yang meminta dia untuk berhutang. Maka kalau orang pihak yang berhutang atau yang punya hutang yuridu adaaha, kalau dia berkehendak, berkeinginan membayarnya, mengembalikan harta yang dipinjamnya atau yang dihutangnya, addallahu anhu, Allah akan membayarkan darinya. Maksudnya Allah akan melapangkan jalan untuk membayarnya di dunia bagi dia. Tapi bagi orang yang mengambil hutang, diberi piutang oleh yang memberi hutang, tapi dia berkehendak tidak mau mengembalikannya, sudah berniat dia, padahal dia mampu, ya, maka Allah pun akan melenyapkan hartanya itu di dunia. Ya. Nah, di sini yang pelajaran yang perlu kita ambil adalah bahwa kalau ingin berhutang, ukur kemampuan kita. Jangan berhutang di luar kemampuan. Kemudian yang kedua, pasanglah niat atau kehendak yang kuat untuk membayarnya. Karena kita sudah ditolong dari keperluan kita, sudah dilapangkan oleh orang dan memberi hutang, maka kita harus berkehendak, memasang niat kita, kehendak kita untuk membayarnya. Niscaya Allah akan melapangkannya. Addallahu anhu. Ya. Itu dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau sudah dari awal berniat untuk menghabiskannya, yang piutang, yang harta yang atau yang dipinjam, yang dihutang, yang dititipkan orang dihabiskan, maka Allah akan menghabiskan pula. Jadi artinya dapatlah dia ta'irnya, kesialannya diberikan oleh Allah SWT, hilang pula semua harta yang ada. Maka hati-hati. Itu yang pertama, itu kalau di dunia. Bagaimana kalau dia meninggal sebelum hutangnya dibayar? Ya, tapi dia sudah pasang niat untuk membayarnya, belum sempat terbayar. Apakah Allah membayarkannya? Ya, tapi tidak lunas, ya, tidak lunas dengan kematian. Ya, karena ada hadis Rasulullah SAW juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya tentang orang yang mati syahid, diampuni segala dosanya. Kata Rasulullah, illa dain, kecuali hutang. Ya, hutang tidak bisa diampunkan, mesti dibayar. Maka yang membayarnya adalah ahli warisnya. Nah, oleh sebab itulah harus diakadkan dengan akad hiwalah. Ketika orang meninggal, ahli warisnya memberitahu kalau hutang piutang itu dipindahkan hak atau kewajibannya kepada ahli waris untuk membayarnya.
diakadkan. Jadi tidak cukup dengan mengatakan kalau almarhum ada sangkut pautnya hutang dan piutang, silakanlah menghubungi kami. Itu belum akadnya. Ya, akan diselesaikan. Jadi diakadkan dulu bahwa hutang almarhum kalau ada pindah kepada ahli warisnya. Maka ahli warisnya yang berkewajiban membayarkannya dari harta yang ditinggalkannya. Kalau tidak ada harta yang ditinggalkannya, ahli warisnya mencarikannya untuk dibayar. Ya, anaknya berkewajiban. Tetapi kalau ada hartanya, wajib dikeluarkan hutangnya dulu. Baru boleh dibagi oleh ahli warisnya. Ya. Di dalam ayat faraid itu, mim ba'di wasiyatin yusi biha yustusuna biha aw dain. Ya. Dari setelah, jadi dibagi harta itu setelah membayar wasiat, mengeluarkan yang diwasiatkan, dan hutang. Ya. Nah, itulah sisanya baru itu hak waris yang boleh dibagi kepada semua yang berhak pada ahli warisnya. Tapi kalaupun tidak dibayar, maka Allah nanti di akhirat membayar juga dengan mengambil pahala amalnya. Nah, supaya jangan kurang pahala amalnya, dibayar oleh ahli warisnya di dunia ini. Jangan sampai ke akhirat. Tetapi orang yang sudah berniat itu tadi, sudah berkehendak untuk menghabiskan yang tidak membayarnya, ya, maka tetap dia berhutang sampai ke akhirat. Di akhirat tentu dia dihukum, diberi hukumannya. Ya, hukuman. Itu yang disebut atlafahullah. Maka Allah akan melenyapkan pula. Ya, mungkin ya karena dia sudah berbuat memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya, artinya tidak berniat untuk membayarnya, nah itu sudah menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil, atau dengan tidak menunaikan amanah yang diberikan oleh klien atau oleh nasabah, oleh yang memberi penyandang dananya atau penyandang hartanya. Itu yang perlu kita hati-hati dalam kehidupan, apalagi zaman sekarang. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya tentang barang temuan atau barang yang ditemukan. Ya. Ketemu misalnya uang satu karung gitu. Maka arif ifasaha wa wika'aha, ya, karena kalau zaman dulu orang bawa barang tentu ada wadahnya. Ada yang dari kain itu, ada yang dari kulit. Ya. Kalau sekarang ya macam-macam lah kalau temu barang-barang. Tapi pada intinya, yang arif ifasaha wa wika'aha itu kenali identitas barang itu. Ya, besarnya, ukurannya, ya, warnanya kalau tas gitu. Nah, kemudian diumumkan ke araya, perkenalkan ar-rafaha, ya,
selama 1 tahun. Jadi batasnya 1 tahun. Nah, tapi kalau zaman sekarang ada juga persyaratannya. Identitasnya dirahasiakan dulu. Itu untuk menghindari klaim yang tidak benar. Ya, kalau disebutkan identitasnya, kalau datang orang yang klaim dia yang punya, padahal dia tidak punya, nanti bermasalah. Datang yang punya aslinya bagaimana? Di zaman dulu itu dianggap orang jujur semua. Arif hasanatan artinya diumumkan ditunggu selama 1 tahun. Ya. Fa in jaa sahibuha, itu syaratnya itu dihadapkan. Ya. Maka jika datang pemiliknya, jawabnya apa? Maka serahkanlah, fa'atiha, berikanlah. Wa illa fasya'nuka biha. Maka kalau jika tidak, maka terserah Anda gitu. Fasya'nuka itu terserah Anda. Mau diambil silakan, mau disedekahkan pula silakan. Ya. Nah, itu hukum dari luqatah. Jadi ada rukunnya. Rukunnya di bawah, yaitu iltiqat, itu ada temuan barangnya, al-muttaqid, al-muslim, al-hur, adil. Yang menemukannya itu seorang muslim, merdeka dan adil. Ya. Kemudian barang yang ditemukan itu hilang, yaitu jatuh atau kelalaian, atau ke dalam kematian atau di jalan atau masjid, di mana-mana lah. Wa arkanul laqit, dan rukun daripada barang temuan ini ada iltiqat, temuan, al-laqit yaitu yang barang yang tidak ada Jadi kemudian yang menemukan itu syaratnya taklif, hurriyah, Islam dan adil. Ya. Jadi itu apa? Kalau anak ya itu. Kalau anak ada juga itu anak yang tertinggal atau yang dibuang, tidak ada pemeliharanya, la kafila lahu ma'lum wala mumayyizan, dan dia belum pula atau mumayyiz. Ya kan, anak hilang juga banyak. Ya, ini hadis-hadis yang menuntun kita dalam hal-hal yang mungkin terjadi di dalam satu masa pada pengalaman kita.